Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arsanita Insani yang akan menjelaskan mengenai uji tes 1 sampel. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI, MPD. Sebelum kita belajar, yuk kita baca doa bersama. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai uji tes. Uji T merupakan salah satu uji statistik parametrik yang bertujuan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Sally Gossard pada tahun 1915. Beliau memiliki nama samaran yaitu student. Huruf T yang terdapat dalam istilah uji T berasal dari huruf terakhir nama beliau. Macam-macam uji T berdasarkan jumlah sampelnya dibagi menjadi dua, uji T 1 sampel dan uji T 2 sampel. Kemudian uji T 2 sampel dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berhubungan atau dependen, yang kedua adalah terpisah atau independen. Adapun syarat uji T, yaitu sampel diambil secara acak dari populasi berdistribusi normal dan data berskala interval atau rasio. Uji T 1 sampel adalah uji T yang digunakan untuk menguji apakah suatu nilai berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Adapun rumus untuk menghitung T uji 1 sampel, yaitu X bar dikurangi mu per S dibagi dengan akar dari N. T adalah nilai T yang dihitung atau T hitung, X bar adalah rata-rata sampel, mu adalah nilai yang dihipotesiskan, S adalah simpangan baku, dan N adalah jumlah anggota. Langkah-langkah penyelesaian yang pertama adalah menyatakan hipotesis, yang terdiri dari H0 atau nihil adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu yang akan diuji. Kedua adalah H1 atau hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan dari tandingan dari H0. Kedua, mencari besaran alfa yang ditentukan oleh peneliti, dan yang ketiga adalah mencari rata-rata sampel. Keempat adalah menghitung simpangan baku atau standar deviasi. Kelima, mencari harga T hitung. 6, mencari T tabel. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Contoh soal. Diambil 20 sampel acak, data berat badan siswa kelas 10 adalah sebagai berikut. Dan diduga rata-rata berat badan siswa kelas 10 adalah 62 kg. Maka mu sama dengan 62. Yang pertama adalah menyatakan hipotesis, H0 adalah rata-rata berat badan siswa kelas 10 sama dengan 62 kg. Dan yang kedua yaitu H1, rata-rata berat badan siswa kelas 10 tidak sama dengan 62 kg. Pengujian hipotesis di atas merupakan pengujian hipotesis dua pihak atau two-tailed test, di mana H0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatif berbunyi tidak sama dengan. 2. Menentukan alfa. Alfa atau taraf nyata adalah besaran batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, maka semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji, padahal hipotesis nol adalah benar. Besaran alfa yang digunakan untuk menentukan taraf nyata dinyatakan dalam persen, yaitu 1% atau 0,01, 5% atau 0,05, dan 10% atau 0,1. Pada penelitian ini, kita menggunakan alfa 5% atau 0,05. Yang ketiga yaitu mencari rata-rata sampel. Kita dalam mencari rata-rata menggunakan program Microsoft Excel. Kita buka program Excel. Pertama, kita membuat tabel sebagai berikut. Untuk mencari produktivitas rata-rata, kita menggunakan rumus sama dengan average kita blok B4 sampai dengan B23, tutup kurung lalu enter. Selanjutnya mencari nilai standar deviasi atau nilai simpangan baku dengan cara sama dengan STDV kurung buka kita blok B4 sampai dengan B23.
tutup kurung dan enter. Next, kita mencari nilai N yaitu sama dengan count kurung buka kita blok B4 sampai dengan B23 kembali, tutup kurung lalu enter. Diketahui bahwa N adalah 20. Untuk mencari nilai T hitung, kita menggunakan rumus X bar dikurangi mu per S dibagi dengan akar dari N. Maka, sama dengan kurung buka E5 dikurangi 62, tutup kurung, dibagi kurung buka E6 dibagi dengan SQRT kurung buka E7 tutup kurung kembali lalu enter. Maka nilai T hitung adalah negatif 2,664. Selanjutnya mencari T tabel dengan cara sama dengan TINV (0,05) titik koma kurung buka E7 dikurangi 1, tutup kurung kembali lalu enter. Maka nilai T tabel adalah 2,093. Atau kita mencari T tabel menggunakan tabel T. Terdapat 20 sampel, maka kita kurangi 1 menjadi 19. Dan untuk alfa kita gunakan 0,05 untuk total. Sehingga T tabel adalah 2,093. Hasilnya adalah sama. Daerah penerimaan H0 dari negatif 2,093 sampai dengan positif 2,93. Dan T hitung adalah negatif 2,664 yang berada di daerah penolakan H0. Perlu diingat tentang aturan penolakan H0 mengenai hipotesis dua arah, yaitu mutlak T hitung lebih besar dari T tabel. Sehingga T hitung mutlak negatif 2,664 lebih besar dari T tabel 2,093 atau 2,664 lebih besar 2,093 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Kita tarik kesimpulan bahwa rata-rata berat badan siswa kelas 10 adalah tidak sama dengan 62 kg. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke media sosial kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.